Pesan kopi susunya satu ya? Ya, satu kopi susu satu jadi 20.000 ya. 20.000. Nih. Oke. Luas, mewah, dan stylish. Itu adalah 3 kata yang saya gambarkan untuk Kia Carnival. Terima kasih ya. Yuk. Penasaran dengan reviewnya? Simak terus videonya sampai akhir ya. Kia Grand Carnival 2022. Mobil keluarga yang sangat besar ya. Dilihat dari dimensi luarnya aja udah kelihatan bahwa mobil ini besar. Nah, sebelum kita membahas ke reviewnya, saya mau sharing sedikit nih cerita tentang mobil ini. Nah, dulu paman saya punya mobil Carnival juga, tapi generasi pertama yang keluarnya tahun 1998. Namun yang paman saya punya itu tahun 2001. Nah, waktu itu mobil itu Carnival ya, sudah sangat terkenal dengan dalamnya yang luas gitu. Dulu waktu saya masih kecil, saya sangat terkesan gitu dengan interior dalamnya. Pertama luas, kedua sangat airy gitu ya dengan sunroofnya gitu. Yang ketiga, desain dashboardnya juga sangat mewah gitu ya dengan wood grain-nya gitu. Nah, sekarang Carnival ini ada di generasi keempat yang pertama kali keluar di tahun 2020 gitu. Nah, perbedaannya jauh drastis dengan yang generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya masih terlihat agak apa ya, ada desain sedikit membulat gitu ya, carry over dari Carnival dari sebelumnya gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lihat desain sampingnya yuk. Bagian samping dari Kia Grand Carnival ini. Nah, dia ada fitur ya, jadi kalau kita mendekati mobilnya, dia otomatis unlock. Tadi si kaca spionnya pun dia dari posisi melipat langsung ngebuka gitu, itu tandanya dia langsung unlock. Nah, walaupun begitu tetap ada tombol untuk ini ya, untuk mengunlocknya di sini gitu. Kalau misalnya si sensornya tidak mempick up bahwa kita ada di dekat mobilnya gitu. Door handle sendiri di sini ya, sewarna dengan mobilnya. Dan di dalamnya ada lampu kecil untuk menandai kalau kita misalnya malam-malam gitu ya, kita bingung mobil kita yang mana, kita tinggal bisa pakai remote dan nanti lampunya menyala. Nah, kita lihat ke depan dulu ya, sebelum ke belakang. Lihat bannya. Bannya menggunakan Continental, ukurannya 235/60 R18. Nah, peleknya juga besar ya, 18 inci. Kenapa besar? Bukan karena gaya-gayaan doang, tapi di belakangnya ada sebuah rem yang besar juga. Karena mobilnya besar ya, otomatis remnya juga harus besar gitu. Cakram depan belakang sama, di belakang pun pakai cakram dan besar juga gitu. Ukuran rem cakram di belakang itu hampir sama dengan ukuran cakram mobil-mobil hatchback. Dari samping ini di belakang saya ya, ada sliding door juga. Di situ ada relnya dan di bawahnya ada sedikit garnish dari chrome. Dan tapi di belakangnya ada sedikit dari plastik ya, tanpa dicat. Nah, yang paling istimewa dan membedakan dari mobil-mobil yang lain di jalan adalah ini, panel ini. Dia menggunakan panel seperti apa ya? Oh, dia ngebuka sendiri. Mungkin karena saya ada di sini terus ya lama, jadi si sensornya mempick up bahwa saya ada di samping mobil dan pengen masuk, padahal enggak. Ya, nggak masalah. Berarti pintar mobilnya. Kita tutup lagi dulu aja. Ya, ini ya, mekanismenya seperti itu. Lumayan lama tapi nggak masalah karena otomatis. Nah, di sini ada panel dari stainless steel atau aluminium ya. Saya juga belum mengerti. Tapi sepertinya stainless steel karena dirasa kayaknya lebih solid dibanding aluminium. Nah,
Panel ini warnanya ini ya dibiarkan saja seperti warna besi pada umumnya, tapi dia glossy dan ada sedikit pattern berlian di sininya gitu ya, keren. Nah, di belakangnya ini ada untuk reflektor ya, jadi menyatu dengan lampu belakang. Nah, di atasnya karena mobil keluarga pasti ya didesain untuk membawa barang bawaan yang cukup banyak. Misal kalau di belakang nggak cukup, bisa pakai roof rack gitu ya. Ini roof railnya juga bisa fungsional gitu ya untuk dipasang roof rack. Oke, segitu aja. Sorry, bentar. Di sini di spionnya ya tambahan ada kamera buat sistem kamera 360. Nah, di atasnya juga ada untuk lampu sennya ya. Oke, sepertinya itu saja di samping mobil ini. Kita langsung ke belakangnya yuk. Oke, sekarang kita dari bagian belakang dari Kia Grand Carnival. Nah, di belakang ini, walaupun dari brosur dan yang lain-lain, dia nyebutnya Grand Carnival, tapi di belakangnya ini base-nya tetap hanya Carnival saja. Nah, tapi fontnya lumayan bagus ya, ini Carnival ini. Nah, dan yang paling keren menurut saya ya, di belakang ini lampunya. Nah, lampu belakangnya ya, dia LED semuanya, dari sini sampai sini gitu ya. Nah, ini lampunya itu kayak titik kotak-kotak gitu ya. Kalau dilihat dari jauh sih gak begitu kelihatan ya, apalagi siang. Tapi kalau nyala dan malam-malam, dia kelihatannya bagus sekali gitu. Nah, ini logonya ada di sebelah sini, logo Kia yang baru, Kia yang lebih modern ya, keren. Nah, tadi aksen yang besi di samping itu sampai ada di belakang ini. Dan ini bukan plastik, ini besi bener-bener besi gitu ya, keren. Nah, di belakang ini kelihatannya bersih. Kenapa bersih? Karena wipernya tersembunyi di atas, di belakang ini ya, spoilernya gitu. Keren sekali. Di atasnya ada spoilernya, yang tadi, yang menyembunyikan si wipernya. Dan ada high mount third brake lamp. Ini semuanya LED. Nah, untuk plat nomornya juga di sini ya. Ada lampunya pun ada pakai LED. Nah, di sini, ini adalah bukaan untuk kita membuka bagasi. Nah, walaupun lampu belakangnya yang merah itu sudah LED, tapi lampu mundur dan lampu sennya tetap masih pakai halogen dan posisinya ada di bawah sini. Sebenarnya kalau mau di LED-kan juga gampang sebenarnya, murah untuk replacement untuk lampu mundur dan lampu sennya gitu. Jadi ada reflektor dan di sini juga ada sensor mundur ya. Sensor parkir ada 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, di bawahnya ada semacam garnish silver ya, tapi tidak ada muffler tipnya. Dia muffler tipnya ke bawah gitu ya. Karena ini mobil diesel gitu. Di sini juga ada garis defogger ya, penting juga. Overall desain belakang ini sangat simple ya, tidak banyak semacam kayak knalpot palsu atau kayak ventilasi palsu. Ini simple dan saya suka sekali gitu belakangnya ini, sangat berkelas gitu untuk mobil yang MPV ini gitu ya. Apalagi logo Kia yang baru juga menambah kesan bahwa mobil ini sangat modern gitu. Oke. Cukup dari belakang, kita langsung ke depan yuk. Depan juga sangat istimewa loh. Oke, sekarang kita bahas bagian depan dari Kia Carnival ini. Nah, bagian depan ini sama spesialnya dengan samping dan belakangnya ya. Depan itu ada sebuah mukanya mobilnya gitu. Nah, desain signature dari Kia tetap ada ya. Tiger Nose Grill, dia jadi grill ini agak turun, naik lagi sama, bawahnya juga naik, turun lagi gitu. Itu Tiger Nose Grill namanya. Di semua line up Kia semuanya sama bahasa desainnya. Nah, yang menarik di sini DRL-nya ya. DRL-nya dia naik, turun gini ya, terus naik, turun, terus ke sini gitu. Menyamakan dengan kontur dari grillnya itu gitu ya. Sangat keren desainnya. Dan selain juga dari menjadi DRL, tapi ketika kita menyalakan lampu sen, dia menjadi lampu sen. Warnanya berubah jadi warna orange gitu. Ini lampu low beam-nya ada di sebelah sini. Ada 2 buah proyektor ya untuk low beam-nya. Dan high beam-nya ada di tengah sebelah sini. Sama menggunakan 2 buah proyektor juga. Keren sekali gitu ya ini desain mobil ini. Sama logonya di sini, udah logo baru Kia. Ya, yang modern juga. Di bawahnya ada fog lamp sama LED, tapi dia bukan proyektor, dia multi reflektor gitu ya. Jadi LED yang dari atas dipantulkan ke reflektornya gitu ya, ke bawah. Nah, selain itu di sini juga ada ini semacam dari besi juga ya. Warnanya juga senada dengan warna grillnya. Plat nomor dan di bawahnya ada sebuah kotak hitam. Itu ada radarnya untuk sistem adaptive cruise control-nya gitu, smart cruise control gitu.
Nah, itu ada salah satu dari alat sistem yang digunakan untuk cruise control, dan kalau lihat di atas itu ada kamera ya, sama itu pun untuk mendeteksi seperti pejalan kaki, motor, sepeda, dan mobil lain juga. Jadi sangat pintar untuk adaptif cruise controlnya gitu ya. Overall sih desain mobil ini ya sangat keren gitu. Dia menyampurkan elemen desain dari MPV dari segi volume dan segi kepraktisan, tapi juga mencampurkan desain dari SUV ya. Terlihat tadi di sampingnya mobil ini lebih mengkotak dibanding MPV lainnya yang lebih membulat gitu. Makanya Kia secara internal menyebut ini adalah bukan SUV, bukan MPV, tapi Grand Utility Vehicle, GUV. Oke, cukup pembahasan dari eksterior mobil ini. Kita langsung bahas interior mobil ini. Sangat keren juga interior mobil ini. Yuk. Oke, selamat datang di kabin dari Kia Carnival. Nah, kalau Anda notice sedikit kursinya agak maju, karena itu emang bener kursinya maju. Jadi mobil ini, saat kita akan keluar dari mobil ini, kita ngebuka door handle gitu ya, dia posisi dari joknya dia akan mundur untuk memudahkan kita keluar dari mobilnya. Nah, kalau kita masuk, joknya ada di belakang, kita tutup pintunya, dia akan maju. Keren. Nah, interior dari mobil ini keren sekali ya untuk mobil di harga di bawah 1 miliar. Lihat saja di depannya ini, instrumen cluster dan infotainment systemnya ada di bezel yang sama, walaupun dia secara layarnya beda gitu. Di sini juga, tapi ukurannya sama, 12, sekian inci lah gitu dua-duanya. Keren sekali. Ini dulu hanya ada di mobil seperti Mercedes S-Class gitu ya, Mercedes paling mahal. Sekarang ada di mobil Kia Grand Carnival ini gitu. Untuk setirnya seperti ini ya, sangat enak digenggam gitu. Ini semuanya dibalut kulit yang kualitasnya enak sekali untuk digenggam gitu. Kiri kanannya ada pedal shift. Walaupun seperti terbuat dari besi, tapi dia pedal shiftnya dari plastik ini, dan dia mengikuti setirnya gitu. Untuk mobil segede gini, setirnya ini cenderung kecil ya gitu. Nah, untuk di belakangnya ini sangat banyak ya untuk stoknya gitu. Ada sen ya seperti biasa lah, tapi semuanya lengkap gitu. Wiper ada intermitternya gitu, ada semacam timernya gitu ya. Dan ini pun semuanya ada auto headlamp gitu, dan fog lamp semuanya ada. Nah, kita ke sebelah sini dulu ya, samping kanan dari pengemudi. Nah, di sini ada tombol untuk memory seat. Nah, jadi mobil ini bisa memory seat, tapi bukan hanya memory seat aja. Karena saya notice juga spion juga dia ikut dengan settingan ini. Jadi kalau kita misalnya udah setting semuanya ya, dan keinginan kita udah enak, kita pencet set misalnya satu gitu ya, saat orang lain pakai dan semua settingannya jadi salah lagi, misalnya jadi gak enak lagi, kita tinggal pencet satu aja, semuanya spion, jok, semuanya jadi ngikutin settingan kita lagi. Nah, di sini ada ventilasi AC ya, dan di sini sampai ke sini ada ciri khas dari Carnival dari dulu juga ya, ada semacam wood grain gitu, dari panel kayu, tapi yang ini bukan kayu beneran gitu. Warnanya gelap, jadi tidak terlalu terlihat sebenarnya ya, si warnanya dari kayu ini gitu. Tapi sentuhan yang cukup bagus lah dari interior mobil ini. Oke, samping sebelah sini seperti biasa ada untuk unlock dan lock gitu ya, untuk pintu keseluruhan, dan ada untuk men-setting dari spionnya gitu. Dan ada untuk semua jendela ya. Semuanya auto. Keren. Oke, di door cardnya ya, di sini dari materialnya warna putih. Sebenarnya suka atau tidak ya, sebenarnya kalau misalnya bersih itu kelihatan keren sekali, tapi sekalinya kotor mungkin agak susah untuk dibersihkannya gitu. Material warna putih ini, di atasnya ini soft, di sini piano black juga sama sebenarnya, sama warna putih ya. Di bawahnya sini ada grill untuk speaker. Nah, mobil ini sudah pakai sistem speaker dari Bose. Ada banyak sekali ya speakernya, di sini, di sini, di tengah juga ada gitu, di belakang juga banyak gitu. Oke. Ini untuk handle-nya dari besi gitu ya, dan warnanya bukan dia doff gitu, matte gitu. Oke, kita langsung ke tengah ini ya. Di tengah ini banyak sekali gitu penyimpanannya.
Jangankan penyimpanan, dari untuk kita gear selector saja dia unik ya. Dia pakai rotary dial gitu, P-nya di tengah. Untuk masuk ke R dan D tinggal diputar ke kiri atau ke kanan gitu ya. Ke kiri untuk D, ke kanan untuk D, dan ke kiri untuk R untuk mundur ya. Remnya sudah elektronik dan udah ada auto hold juga. Di sampingnya ada sebuah tombol yang saya agak surprise untuk ada di mobil ini. Tombol drive mode. Jadi mobilnya ada beberapa drive mode, salah satunya adalah Eco dan normal dan sport kalau nggak salah ya. Dan itu nanti berpengaruh ke tampilan dari speedometernya ini gitu. Di atasnya ada pengaturan untuk AC. Nah, pengaturan untuk AC, tombol fisiknya hanya ada untuk defogger dan depan dan belakang gitu ya. Dan untuk temperaturnya. Tapi sisanya yang lain menggunakan tombol kapasitif gitu, seperti untuk on off-nya, untuk kipasnya gitu, dan yang lain-lain semuanya menggunakan tombol kapasitif. Nah, sebenarnya ada kelebihannya kok tombol kapasitif. Kelebihannya jadi tidak terlalu banyak tombol dan membuat bagian tengah ini menjadi lebih bersih lah gitu secara desainnya. Tapi untuk mengemudi kita mau naikkan fan misalnya, jadi harus melihat dulu ke bawah, baru oh iya ini fan. Gak bisa diraba. Kalau ini kan kayak semacam untuk temperaturnya kita bisa ini naikin temperatur, oh ya udah cukup gitu ya. Kalau untuk ini kita harus kayak ngeliat dulu ke bawah gitu. Nah itu agak sedikit distracting menurut saya. Nah di atasnya ada untuk tuning buat radio dan sebelah sini untuk volume. Nah untuk volume sebenarnya agak jauh, tapi gak masalah karena di mobil ini untuk mengejas volumenya bisa lewat steering. Nah di steering sendiri yang tadi ya kelewat untuk tombol sebelah sini untuk infotainment systemnya mengontrol, sebelah sini untuk ini di speedometernya gitu. Nah di sini steeringnya bisa tilt dan teleskopik, lumayan jauh juga untuk teleskopiknya gitu ya. Bisa menyesuaikan dengan bentuk tubuh Anda. Tadi di bawah pengaturan AC itu ada USB 3 ya. 1, 2, 3. Nah, di sini pun ada untuk wireless charger. Nah, wireless charger udah pakai key ya, standar key. Jadi emang standar yang diadop oleh semua pabrikan smartphone lah gitu ya. Jadi bisa dipakai semua, kebanyakan smartphone. Di sini juga ada tempat penyimpanan juga, lumayan gede. Dan di bawahnya juga ada lapis macam material karet ya. Jadi kalau Anda nyimpan sesuatu di sini tidak akan berisik gitu. Oke, lanjut ke cup holder sebelah sini. Cup holdernya ada 2. Nah, depan 1, belakang 1 ya. Ini cup tumpuk bisa masuk dengan enak. Dan di sini pun ada semacam buat ngegrip cupnya gitu ya. Jadi kalau misalnya cupnya gede, dia bakal tetap menyesuaikan gitu dengan cupnya. Di tengah-tengah cup holder ada tempat untuk menyimpan HP juga. Keren. Jadi bisa di sini HP-nya gitu. Di sini juga ini kalau saya dipakai untuk tempat menyimpan dompet ya. Bisa ada semacam storage-nya. Di atasnya ada 4 tombol, 4 dial ya. Di sebelah sini untuk cold seat. Nah, jadi karena negara Indonesia tropis, otomatis cuacanya panas gitu ya. Panas sekali seperti hari ini. Nah, kalau panas kita bisa nyalain cold seat-nya dan itu cepat sekali bikin si kursinya jadi dingin gitu. Nah, kalau misalnya kita berkunjung ke tempat yang lebih dingin tapi ya, dia ada heated seat. Jadi kursinya bisa jadi hangat gitu. Nah, kadang-kadang ada kan orang yang kayak saya sebenarnya kena dingin kadang-kadang jadi sakit gitu. Nah, ini sih bisa jadi penyelamat untuk Anda yang seperti saya ini gitu. Oke, di sebelah sini ada untuk lacinya. Dia udah soft opening juga. Masa ya mobil 900 juta gak soft opening? Harus dong. Ini udah soft opening, bagus. Dan di sini ada center storage-nya, gede sekali dan lumayan dalam ya. Nah, di atasnya juga dilapis oleh kulit ya. Jadi bisa jadi armrest. Nah, enaknya ini armrestnya kiri kanan sama tingginya gitu. Itu kok jadi armrest. Nah, sebelah sini udah ada tempat penyimpanan ya untuk ini, untuk penumpang sebelah supir gitu. Oh iya, door pocket lumayan gede, tapi di sampingnya tidak bisa menyimpan cup, tapi hanya menyimpan botol kecil lah, nggak begitu gede gitu ya. Oke, ini di sini ada untuk lampu hazard. Ini tombol engine startupnya di sini, pakai materialnya dari besi ya, besi asli ini. Dan di atas ini ada untuk ini ya, buat visor, sun visor. Udah ada ininya juga, tapi untuk lampunya dia tidak otomatis, jadi harus tetap dipencet gitu.
bisa diginiin juga, bisa di extend juga. Nah, jadi misalnya kalau mataharinya dari samping dan lumayan terang gitu, bisa di extend ke sebelah sini gitu. Jadi kita dari samping nggak begitu silau gitu. Oke, kita tutup lagi. Nah, di sebelah sini ada pengaturan untuk sunroof depan belakang. Jadi depan belakang ini ada sunroof mobilnya. Walaupun dia ngebukanya tetap harus manual seperti ini. Ada dan pengaturan untuk lampu gitu. Dan sepertinya ada mikrofon ya di sini untuk sistem Bluetooth. Lampunya sudah LED, warna putih, keren. Nah, ada banyak juga ya di atas nih. Dan di sini ada untuk tadi ya, untuk tempat penyimpanan sensor-sensor kamera dan yang lainnya gitu. Dan ini untuk kaca spion tengahnya sudah auto dimming. Jadi misalnya di belakang ada pakai high beam, dia akan menyesuaikan gitu supaya kitanya tidak terlalu terang. Oke, kita langsung ke belakang aja. Banyak sekali ya di depan, di belakang juga lumayan sih banyak juga. Oke, kita langsung ke belakang. Ya, seperti biasa dia mundur ya. Oke. Baru keluar, baru kita tutup. Halo, selamat datang di kabin baris kedua dari Kia Grand Carnival. Nah, sebelumnya kita tutup dulu ya, bisa lewat sini, ada tombol, dia nutup sendiri. Jadi ada dua opsi untuk menutup dari pintu ya. Bisa pakai handle-nya, tapi kadang-kadang kan kalau posisi terbuka jadi gini ya. Nah, kita bisa tinggal pencet ini aja. Nah, di sini ada dua tombol, unik sekali. Satu untuk mengatur ini, jendela, satu lagi untuk heated seat. Nah, jadi di baris kedua ini hanya ada fitur heated seat-nya saja. Tidak ada fitur cold seat-nya. Nah, walaupun itu di bawahnya ada cup holder cukup gede lah gitu ya. Dan yang spesial ini ada blind curtain. Nah, jadi kalau misalnya kaca film Anda tidak terlalu gelap dan Anda misalnya membawa bayi ya, takut kena sinar matahari, kasihan gitu kan, kadang-kadang kejemur. Nah, bisa pakai ini, bisa pakai curtainnya. Atau misalnya kalian nggak mau difoto paparazzi gitu ya, kalian orang terkenal dan nggak mau difoto paparazzi, tinggal dibuka aja ini. Kita turunin lagi aja ya, soalnya ini kaca filmnya udah cukup gelap. Oke, di depannya ada handle buat masuk, depan belakang juga sini juga bisa berfungsi sebagai handle. Di atasnya ada handle, dan di sini untuk pengaturan AC baris ke-3 dan belakang itu. Jadi mobil ini ada sistem 3 zona AC-nya. Sebelah pengemudi, penumpang depan, dan baris ketiga ini. Semuanya independen, bisa diatur suhu dan fan-nya gitu. Oke, baris kedua ini sangat proper ya untuk saya gitu. Di depan ini posisi mengemudi saya seperti biasa, cukup luas sekali ini sih, luas sekali. Dan apalagi sini si lantainya udah flat semua gitu. Seatbeltnya di sebelah sini. Untuk baris ini yang kiri kanannya seatbeltnya udah 3 titik proper. Di sebelah sini juga ada armrest ya, bisa diatur ketinggiannya. Nah, tek gitu untuk armrestnya. Tapi di baris kedua ini untuk kursinya belum elektrik. Kalau di depan itu sudah elektrik ya, maju, mundur, naik, turun, dan mengatur kemiringan, dan lumbar support juga udah elektrik. Kalau di sini masih manual, wajar sih gitu ya. Untuk baris kedua biasanya kan emang speknya lebih sedikit dibanding baris pertama gitu. Oke, selain cup holder yang tadi ada di pintu, di tengah pun ada cup holder. Nah, sama juga ada tempat untuk menyimpan HP juga di sini ya. Gitu. HP saya ada di depan, simpan HP di sini, dan cup juga ya bisa di sini. Oke, di bawahnya ada charger 12 volt. Sebenarnya nggak akan sering kepake mungkin ya. Kepake mungkin kalau untuk semacam kulkas kecil gitu di sini ya. Karena untuk mengecas gadget Anda sudah ada USB di sini. Kiri kanan ada USB di belakang kursi ini. Sama di sini pun ada hook ya untuk nyimpan belanjaan gitu. Jadi sangat praktis sekali mobil. Selain hook itu ada juga saku ya di belakang ini, di belakang supir. Ada 2 tahap. Yang satu ini mesh ya. Yang satu lagi ini langsung bersentuhan dengan ini kursi belakangnya yang ini terbuat dari plastik gitu ya. Oke, di bawahnya ada tempat penyimpanan, lumayan besar juga, tapi sayangnya tidak dilapis dengan karet ya seperti di depan. Jadi kalau Anda naruh sesuatu, dia akan bakal bunyi.
Nah, lanjut ke kursi yang ada di tengah ini. Kursi yang ada di tengah ini pengaturannya independen dari kursi yang samping kiri dan samping kanan. Jadi dia bisa diatur kemiringan dari jok belakangnya gitu ya, bisa diatur sendiri. Tidak mengikuti ke yang kiri atau yang kanan. Tapi sayangnya di baris ketiga ini tidak ada headrestnya. Jadi mobil ini untuk baris ketiga, baris tengahnya ini cocoknya sepertinya untuk anak kecil ya. Dari size-nya pun tidak begitu gede gitu untuknya. Tapi orang dewasa bisa, cuma sayangnya nggak ada headrest aja sih gitu. Dan seat belt-nya pun masih 2 titik ya. Nah, itu. Ini seperti ini seat belt-nya, jadi tetap harus semacam diatur dulu ya. Panjangnya seperti apa baru dipasangin gitu. Oke. Nah, untuk melipatnya bisa pakai ini, kita lepas dulu seat belt-nya. Dari sini ya. Dan diangkat ke sebelah sini. Sebelum diangkat ada tambahan cup holder juga di sini. 1 2. Dan di sini tempat penyimpanan juga lumayan besar gitu ya. Bisa nyimpan ya, kalau misalnya bawa keluarga besar mungkin ada makanan atau apa gitu ya, snack-snack gitu ya. Di sini bisa disimpan. Cuma sayangnya nggak dikasih karet lagi ya di sininya. Sayang aja gitu. Jadi pasti bunyi gitu. Saya juga tadi naruh HP di sini karena nggak ada lapisan karetnya, jadi setiap ada getaran-getaran pasti bunyi gitu, plastik. Oke. Ini kursinya bisa dilipat ke samping gini untuk memudahkan akses ke baris ketiga. Baris ketiganya sebenarnya tidak begitu jauh, tapi kalau Anda penasaran, kita langsung aja ke baris ketiganya yuk. Oke, kita ada di baris ketiga dari Kia Grand Carnival ini. Saya sekarang ada di jok tengah ya. Bisa dilihat untuk headroom tidak terlalu banyak untuk di jok tengah, karena dia joknya cenderung lebih flat dibanding yang sampingnya. Oke, kita ke sampingnya aja. Nah, ini lebih proper ya, headroomnya pun lebih banyak dibanding tadi di jok tengah. Oke, di belakang ini ada ventilasi AC, bulat bentuknya sama untuk baris ketiga dan kedua itu sama ya. Si ventilasi AC-nya gini bulat. Dan ada lampu LED juga warna putih. Oke, di sini ada speaker, sana juga sama. Nah, di sini pun ada untuk tetap ya, tapi ya harus dipasang dulu ke samping baru ke tengah ini gitu. Jadi seperti ini ya bentuknya gitu. 3 titik proper, cuma agak ribet untuk pemakaiannya. Di belakang pun tetap ada blind-nya ini, curtain, walaupun kecil tapi ya cukup berpengaruh mungkin ya. Dan tetap ada cup holder, banyak sekali. Di sini ada 1, 2, sebenarnya ada hanya 1 saja sebelah sana. Colokan USB tetap ada 1, 2, jadi penumpang belakang ini tercover semua oleh soket USB. Dan di belakang ini masih ada jok tambahan, keren. Dan uniknya lagi, di jok paling belakang ini bisa menampung 3 orang secara proper untuk headrestnya. Tapi untuk legroomnya, yang baris depan harus terpaksa berkorban untuk maju dikit supaya belakangnya bisa ada ruang untuk kakinya. Nah, untuk baris tengahnya sama seperti yang depannya, seperti ini. Baru kita ini agak berat, lumayan berat sebenarnya. Dan ini, nah ini posisi untuk seat belt kalau gak dipakai bisa dikebawahin sebelah sini ya. Nah, ada pouchnya gitu, jadi biar rapih. Kita buka aja. Nah, seperti ini ya. Jadi supaya tidak membuat interiornya terasa lebih berantakan, jadi simpan sini gitu. Oke, tetap baris tengah ini bisa difungsikan juga sebagai cup holder juga, sebagai tempat penyimpanan juga. Tidak beda jauh dengan yang di depan. Untuk ini pun ya bisa menyesuaikan lah dengan penumpang depan gitu ya. Oke, jok, sorry ya, saya ada lupa dikit. Jok baris kedua ini bisa dipasang jok bayi ya, Isofix. Di sebelah sini ada tulisannya Isofix. Tengah pun sama. Jadi misalnya kalau Anda bawa 2 orang dewasa dan 1 bayi di baris kedua ini, masih bisa leluasa gitu. Kan jok bayi kadang-kadang gede ya gitu. Jadi bagian belakang dari mobil kadang-kadang jadi sedikit terkorbankan gitu dengan adanya jok bayi. Tapi kalau ini karena mobilnya sudah lebar, jadi masih bisa proper gitu untuk masang jok bayi di baris tengah ini. Oke, seperti itu saja bagian dari baris ketiga. Kalau baris keempat sebenarnya ya mirip-mirip baris ketiga di mobil lain sebetulnya. Minus ini harus dikedepankan dulu gitu ya. Kita langsung lihat bagian bagasi dari mobil ini.
Oke, sekarang kita bahas bagasi dari Kia Grand Carnival ini. Nah, membukanya seperti saya udah jelaskan sebelumnya, ada di sini ya. Tombolnya sudah tombol elektronik, tinggal dibuka saja. Nah, karena elektronik, udah secara otomatis terbuka dengan sendirinya. Oke, dia ada semacam bunyi beep ya untuk menandakan bahwa oh, mobil ini mendeteksi ada kita di sini. Kalau kalau bunyi beepnya lebih banyak ya, kayak beep 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 beep, oh berarti mobilnya udah tidak mendeteksi kita ada di sini gitu. Nah, ini posisi bagasi dengan kursi baris keempat terbuka. Tidak ada tempat sama sekali ya untuk menyimpang barang gitu. Jadi lebih baik kalau nggak ada perlu-perlu amat, kita bisa dilipat aja. Nah, oke. Sip. Ketika terlipat seperti ini, bagasinya masih sangat luas gitu. Ini seperti bagasi mobil hatchback pada umumnya gitu ya. Untuk di mobil dengan 3 baris yang masih usable juga gitu. Nah, sebelah sini ada untuk tempat penyimpanan, lumayan banyak juga ya tempat penyimpanan dan lumayan dalam juga gitu. Nah, sebelah sini ada tempat penyimpanan untuk dongkrak dan toolkit dan yang lain-lain, dan ada outlet 12 volt gitu ya. Mungkin ya untuk seperti kulkas atau coolbox gitu ya. Dan di sini juga bisa terlihat ya ada seatbelt untuk baris ketiga yang tadi saya demonstrasikan, dan ini seatbelt untuk baris keempat. Di baris keempat pun seatbeltnya masih proper sekali ya, 3 titik gitu. Untuk yang kiri kanannya. Untuk yang tengahnya saya tidak melihat ada seatbelt. Di sini ada untuk semacam buat cargo net ya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nyimpan barang, takut barangnya keluar saat kita buka bagasinya, bisa dipasang cargo net di sini gitu. Ya oke, karena tidak ada ban serep di bawah ini, jadi nggak ada untuk membuka ban serep. Buka ban serepnya ada di depan tadi. Nah, untuk menutup ada tiga pilihan malah. Bisa lewat tombol di sini, 4, ada 4 malah. Bisa lewat ini handle kalau misalnya si mekanisme ininya agak sedikit udah ada kerusakan atau ya kerusakan ya. Atau kita lewat remote bisa, atau kita tinggal pergi saja gitu ya. Seperti yang saya akan demonstrasikan sekarang gitu. Sambil kita review dari impresi berkendara dari mobil ini. Oke, kita langsung ke depan aja. Baik, sekarang kita ada di dalam kabin dari Kia Grand Carnival. Kali ini kita akan membahas tentang impresi berkendara dari mobil ini. Tapi sebelum kita masuk ke impresi berkendara mobil ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada dealer Kia Bandung, Indomobil, karena telah memberikan meminjamkan mobil review ini kepada kita. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi www.kiaindomobilbandung.com. Baik, kita langsung ke impresi berkendaranya. Nah, sebelum ke impresi berkendara lagi, sebenarnya ada beberapa fitur yang saya lupa
beritahu ya waktu kita review dari interior mobil ini. Nah, di atas itu sebenarnya ada sensor. Nah, sensor itu kegunaannya untuk memberitahu kita kalau ada orang yang tertinggal di dalam mobil ini. Orang atau misalnya bayi ya. Kalau misalnya Anda udah punya anak dan lupa gitu ya, punya anak bayi. Nah, mobil ini akan memberitahu Anda pertama di speedometer dulu. Nah, kalau Anda misalnya tetap keluar, mobil ini tidak akan terkunci. Nah, dan akan bunyi alarmnya. Oke, lanjut ke driving impression. Nah, itu adalah sistem dari blind spot monitoring system yang bekerja. Nah, blind spot monitoring systemnya, pertama dia memberikan peringatan dulu di kaca spion. Peringatannya berupa warna merah, berupa segitiga, dan ada tanda serunya. Nah, ketika kita menyalakan sen, baru akan ada alarm yang menyala gitu, seperti tadi gitu ya. Nah, itu salah satu dari banyak fitur safety yang ada di mobil ini. Jadi mobil ini benar-benar memanjakan Anda sebagai pengemudi ya, untuk membantu Anda menavigasi dari jalan yang ada di Indonesia. Karena ukuran mobil ini besar, tentunya ada beberapa fitur yang sangat membantu. Salah satunya kamera 360, itu sangat membantu sekali. Dan implementasi dari kamera 360 itu selain untuk parkir, ada juga untuk kita ganti lajur misalnya ketika jalan tol. Nah, ketika kita menyalakan lampu sen, otomatis nanti di instrumen cluster Anda akan ada kamera yang dari spion sebelah kiri misalnya. Kalau Anda ingin belok ke kiri, dia akan menyala gitu. Jadi tidak di layar infotainment, tapi melainkan langsung di depan Anda di layar instrumen cluster. Yang sebelah kanan speed, dia akan berubah jadi display kamera, tetapi speednya tetap ada, dia di atas gitu berupa tulisan. Yang kanan pun sama, tachometernya bakal berubah jadi display kamera gitu. Dan RPM-nya di display menggunakan tulisan seperti itu. Fitur lainnya juga yang saya amaze gitu ya, attention to detailnya Kia itu keren untuk di sini. Saat kita akan mundur, selain kamera parkir yang menyala dan sensor parkir yang menyala, dia kaca spionnya otomatis turun sendiri untuk memperlihatkan garis parkirnya. Itu keren sih, keren sekali. Selain itu juga ada seperti seperti peringatan untuk kita harus mengerem ketika ada mobil di depan gitu. Jadi Anda tidak bisa tailgating gitu ya pakai mobil ini, karena ya berbahaya juga. Dan ya terutama bahaya sih. Yang kedua, nanti kasihan mobil yang depannya merasa terintimidasi kalau kita tailgating pakai mobil ini. Fitur highlight dari Kia Grand Carnival ini adalah Adaptive Smart Cruise Control. Apa sih Adaptive Smart Cruise Control? Yaitu sistem yang membantu kita untuk berjalan di jalan tol. Jadi adaptif karena dia akan mengikuti mobil di depan. Kalau kita misalnya ngeset di 80 km per jam dan mobil depan akan sedikit mengurangi kecepatannya, maka mobil ini akan mengadaptasi lah, akan menyesuaikan dengan mobil yang di depan gitu. Jadi smart, dan dia dipadukan dengan lane keeping assist juga akan mengingatkan kita kalau kita akan belok ganti lajur tanpa menggunakan sen gitu ya. Dia akan memberi isyarat berupa beep. Yang kedua, kalau kitanya masih tetap lengah, setirnya dia akan mengkoreksi sendiri. Seperti sistem otonomus, tapi kalau menurut saya belum sampai sistem otonomus sih. Kalau sistem otonomus itu kan dia benar-benar bisa mengikuti. Nah, kalau ini kayak semacam kita agak sedikit dibenarkan saja gitu lajurnya. Sistem tadi yang lane keeping assist ya, itu akan sangat berguna di jalan tol. Tapi saya rasa untuk di jalan biasa ya, jalan raya biasa terlalu overbearing, kalau ibu-ibu terlalu cerewet gitu. Kalau di jalan biasa ya, kalau di jalan tol enak. Kenapa? Karena kan ya jalan di Indonesia agak semua lebar seperti jalan tol ya. Otomatis kadang-kadang kita harus menghindari mobil yang parkir di pinggir jalan, atau ingin menyusul motor yang sedikit lambat gitu ya.
Nah, sistem ini akan bingung nantinya, jadi sedikit bingung lah gitu. Jadi dia tetap memperingati kita, tapi di sisi lain juga ada motor gitu di pinggir jalan yang harus dihindari. Jadi kalau di dalam kota saya akan mematikan sistemnya, tombolnya ada di sebelah kanan saya gitu. Tapi kalau di jalan tol dinyalakan itu sangat membantu sekali gitu untuk Anda. Mobil ini pun ditunjang dengan ada 4 driving mode, ada normal, eco, sport, dan smart. Nah, ini fitur yang sedikit keren ya untuk di mobil. Bukan sedikit keren. Karena ya mobil ini kan fokusnya untuk keluarga ya, untuk banyak orang gitu. Jadi mode sport di sini ya mungkin untuk fitur yang ya kalau Anda sendiri misalnya, kadang-kadang kan kalau keluarga orangnya ya ibu-ibu gitu, nenek-nenek, mereka sedikit takut kalau diajak kenceng gitu. Jadi agak jangan dipakai mode sport kalau mereka. Ya cukup mode normal atau mode eco saja. Nah, mode berkendara ini tadi saya sempat coba mode sportnya sebentar. Dia responnya untuk lebih ke respon terhadap drivetrain-nya, transmisi dan mesin. Nah, dia jadi lebih sigap gitu. Jadi mesinnya dia akan lebih hold RPM-nya gitu. Dia akan menahan RPM di RPM yang optimal gitu. Nah, bicara tentang mesin dan transmisi, mobil ini menggunakan mesin 2200 cc Smart Stream D. Nah, mesin ini di-share oleh Kia dan Hyundai ya, karena di Korea sana mobil ini Kia dan Hyundai itu ada satu parent company sebenarnya gitu. Nah, ini adalah mesin terbaru mereka, menghasilkan tenaga 202 horsepower dan torsi 441 Nm. Itu angka torsi yang sangat besar gitu ya, 202 horsepower itu yang terbesar di kelasnya ini. Dan sangat terasa gitu untuk menggerakkan mobil yang sebesar ini dengan mesin itu sangat effortless rasanya, sangat ringan gitu. Jadi kalau Anda misalnya punya ekspektasi mobil ini gede pasti berat gitu ya rasanya, enggak, ini ringan sekali. Dipadukan juga dengan setirnya juga yang sangat ringan kalau menurut saya. Tapi walaupun setirnya ringan, dia tetap ada feedbacknya. Walaupun ya feedbacknya sedikit rasanya agak sintetis ya, tapi at least ini ada feedbacknya. Tenaga dari mobil ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi 8 percepatan. Nah, transmisinya ini juga sangat halus ya. Dia tidak ada gejala shift shock sama sekali. Ketika kita masuk gear pun sangat halus, nggak ada jeduk gitu ya, nggak ada. Perpindahan giginya pun sama halusnya dengan tadi perpindahan dari PRN dan D. Suspensi dari mobil ini kalau menurut saya ini masih nyaman, sangat nyaman, tapi agak sedikit firm ya, mungkin untuk menjaga supaya mobil ini tidak limbung. Jadi sedikit agak difirmkan, agak sedikit digit gitu ya. Tapi jangan salah, mobilnya tetap nyaman kok, walaupun dia ya memang bukan yang terempuk ya, tapi masih tetap nyaman gitu untuk mobil ini, masih sangat nyaman kalau menurut saya. Dan benefit dari suspensi yang sedikit firm itu, body roll dari mobil ini sangat terjaga gitu, sangat bisa dikontrol. Apalagi menggunakan ban Continental, pertama dia banyak senyap, yang kedua dia sangat ngegrip ban Continental ini gitu. Pemilihan ban yang tepat lah kalau menurut saya untuk mobil ini. Nah, walaupun mobil ini besar, saya merasa tidak sedang mengendarai mobil yang besar. Keuntungan mobil ini itu, ya walaupun dari luarnya kelihatan panjang dan lebar, tapi mobil ini rasanya tidak panjang dan lebar. Apalagi ketika mau putar balik misalnya, rasio putar baliknya itu tidak terlalu besar, sama normal lah untuk mobil front wheel drive dengan wheelbase segini, itu malah bagus sekali gitu. Jadi di dalam kota saya yakin sih mobil ini masih tetap akan terasa gesit gitu ya, walaupun memang secara fisik mobil ini memang besar gitu, dibantu tadi kamera-kamera gitu dan sensor-sensor, jadi rasa mudah saja gitu adaptasinya dengan mobil ini gitu. Nah, yang saya akan matikan ketika saya ada di dalam kota dan tidak dalam kondisi menanjak ya, saya akan matikan auto hold. Kenapa dimatikan auto hold-nya? Karena ya memang secara di atas kertas memang membantu ya.
Tapi saya kurang sukanya karena dia agak sedikit sedikit grabi lah gitu. Dia ketika saya gas sedikit, dia untuk melepasnya sedikit agak kasar. Nah, tapi untuk ketika menanjak saya akan on kan gitu karena membantu. Tapi kalau untuk traffic biasa di jalan yang rata saya akan matikan saja gitu untuk auto hold-nya. Overall mobil ini nyaman sekali. Pertama ground clearance-nya tidak terlalu tinggi juga gitu ya. Jadi tidak terasa seperti mengendarai mobil besar. Nyaman sekali di pengemudi. Di belakang pun saya sudah pernah coba. Nah, di belakangnya juga sama ya. Suspensinya masih terasa sangat nyaman gitu untuk di belakang. Walaupun secara hiburan tidak ada layar di belakang tapi ada sunroof di belakang. Jadi kalau Anda senang melihat langit gitu ya, Anda akan suka di belakangnya. Kesimpulan, mobil ini nyaman sekali. Dari luar stylish, dari dalam nyaman gitu ya, luar. Jadi mobil Grand Carnival ini masih tetap mempertahankan DNA-nya ya sebagai Carnival gitu ya. Layak menyandang nama sebuah Carnival gitu ya, jelas lah. Ini generasi keempat pasti improve-nya sudah banyak sekali gitu dari generasi sebelumnya. Oh iya, kita punya karya karsa. Jadi kalau Anda berkenan untuk mensupport kami, bisa cek link di bawah ini. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga untuk Kia Innomobil Bandung sudah meminjamkan mobil reviewnya ke kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.